Jumpa dengan saya pada materi SMP kelas 7 tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang membawa perubahan-perubahan, di antaranya yaitu munculnya pusat-pusat pertumbuhan, penggunaan lahan, orientasi mata pencaharian, perubahan sarana dan prasarana, perubahan sosial dan perubahan budaya, serta perubahan komposisi penduduk. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah karena adanya pergerakan orang atau mobilitas sosial, adanya pergerakan barang dan orang atau transportasi, dan adanya perpindahan gagasan atau informasi komunikasi. Interaksi antar ruang berpengaruh terhadap perubahan-perubahan. Penyebabnya adalah 1. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Mencari kehidupan yang lebih baik. 3. Ingin berkembang. 4. Mencari pengalaman baru. Nah, kita mulai dengan perubahan yang pertama, yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Tampak pada gambar adalah gereja Belenduk. Gereja Belenduk sebetulnya hanyalah tempat ibadah bagi Nasrani, tetapi menjadi berbeda ketika gereja Belenduk ini menjadi pusat publik, tempat wisata, dan ikon Jawa Tengah yang berada di Kota Lama Semarang sebagai warisan peninggalan penjajah. Gereja Belenduk menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, dan ini menimbulkan perkembangan di daerah sekitarnya, pembangunan untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi. 2. Pasar Krempiang. Pasar Krempiang ini karena harganya murah. Dengan harga yang murah dan terjangkau, banyak masyarakat berbondong-bondong untuk membeli. Jika pasar Krempiang ini kemudian berkembang besar, maka menjadi pasar yang lebih besar lagi dan menjadi kebanggaan, dan di situ tempat berkumpulnya orang untuk membuka usaha-usaha yang baru. Penyebabnya adalah tujuan yang sama dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan, atau hanya sekedar menikmati keindahan, atau memiliki keunggulan seperti pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat pasar, atau katakanlah pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Atau tempat itu menyenangkan, atau juga bisa yaitu keunikannya. Pemusatan aktivitas ini berpengaruh terhadap perubahan ruang di sekitarnya. Bahan yang kedua adalah penggunaan lahan. Munculnya kota tidak semata-mata langsung kota, tetapi merupakan perkembangan suatu daerah yang kemudian menjadi ramai, pusat perhatian, mungkin menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat dagang, sehingga kota itu kemudian meluas, sehingga daerah-daerah sekitarnya berubah dari lahan pertanian menjadi perumahan. Contoh saja perumahan-perumahan yang sekarang berdiri di daerah pertanian. Karena kebutuhan akan rumah begitu besar dan lahan begitu sempit, maka lahan pertanian digunakan untuk tempat perumahan. Jalan raya dulunya adalah sawah, gunung, bukit, diterjang dengan adanya pembangunan karena butuhnya sarana prasarana transportasi yang mendesak, sehingga kebutuhan masyarakat luas ini harus dipenuhi, sehingga mereka harus mengambil tanah pertanian. Daerah tambang, ketika melihat bahwa tambang di daerah situ sangat banyak dan bermanfaat, maka orang kemudian mengelola, mengeksploitasi kekayaan sumber daya tambang itu, sehingga merusak daerah-daerah sekitarnya. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota atau suatu daerah tertentu, baik untuk bekerja, sekolah, pengembangan usaha, maka
akan disertai dengan penyediaan tempat usaha atau tempat tinggal. Akibatnya, lahan sekitarnya berubah menjadi tempat tinggal, tempat industri, perumahan, pertanian, jasa, dan lain-lain. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Yang namanya bercocok tanam biasanya adalah diperlukan lahan. Namun dalam perkembangan teknologi sekarang, pemanfaatan pertanian tidak memerlukan lahan tetapi memanfaatkan ruang, yaitu menggunakan hidroponik. Sehingga ini mendatangkan pekerjaan baru bagi petani untuk berubah mengolah. Yang kedua, ini adalah bercocok tanam menggunakan mesin. Nah, perubahan yang terjadi dalam mata pencaharian ini adalah orang beramai-ramai untuk menggunakan mesin, menjadi operator mesin, di mana tenaga buruh diganti dengan tenaga mesin. Maka dengan melihat kepraktisan dan keuntungan yang ada, maka petani pun beralih untuk menggunakan mesin. Sektor JNE, apa ini? Ini adalah pelayanan jasa untuk perdagangan online. Dengan maraknya perdagangan online memaksa orang, organisasi untuk mengembangkan bagaimana ia dapat mengirimkan barang secara cepat. Maka jasa-jasa online, jasa-jasa pengiriman paket ini kemudian merebak di sekitar kita, sehingga memunculkan mata pencaharian baru. Apa penyebabnya? Kepentingan ekonomi dengan harapan gaji yang lebih besar, pilihan pekerjaan yang sangat bervariasi, memungkinkan orang untuk berganti mata pencaharian. Berkembangnya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan barang dan jasa yang terus bertambah, terus meningkat dan bervariasi, mendorong orang untuk mendapatkan uang secara cepat dengan kerja yang ringan. Orientasi pekerjaan juga berubah dari yang berorientasi pada sumber daya alam menjadi sektor dagang atau jasa. Kembangnya sarana prasarana. Berkembangnya sarana prasarana ini terjadi karena semakin meningkatnya arus pergerakan orang, barang, dan informasi, seperti pembangunan sarana transportasi, jalan, jembatan, mobil, sepeda motor, kapal laut, kereta api, pesawat terbang, drone sebagai alat transportasi pengiriman barang. Ini berkembang pesat. Karena apa? Karena adanya kebutuhan yang membutuhkan pengiriman secara cepat dan hemat. Sarana komunikasi. Komunikasi diperlukan oleh masyarakat, baik kaum usahawan, pelajar, maupun para petani. Maka mereka pun mengandalkan layanan informasi ini. Maka dibangunlah satelit, BTS. Kemudian sarana penunjangnya ada smartphone, kuota, paketan, tablet, aneka variasi komputer, dan lain-lain yang memungkinkan komunikasi secara cepat, hemat, dan bisa berhubungan dari tempat yang jauh. Kemudian sarana pengiriman barang atau distribusi. Pengiriman barang yang cepat, tidak mungkin perusahaan itu mengirim sendiri barangnya. Mereka pun memanfaatkan jasa pengantar barang. Kemudian ada JNE. Ini masih ada yang lain. Salah satunya adalah JNE adalah yang melayani untuk pengiriman dagang secara online. Robot, kita lihat pada situasi pandemi sekarang ini yang tidak memungkinkan orang untuk berhubungan satu dengan yang lain, maka beberapa negara di Amerika atau di Eropa menggunakan robot untuk mengirimkan jasa antar. Kemudian sarana penjualan barang. Penjualan barang tidak harus seperti pasar tradisional, bisa
dengan cara online. Nah, penjualan barang ini memunculkan tempat seperti pertokoan, mall, hypermart, kemudian Bukalapak, Tokopedia, yang pada intinya adalah mempercepat di dalam pelayanan dan pengiriman jasa. Lihat, ini salah satu alat transportasi modern yang akan dikembangkan, di mana mobil bisa terbang. Pengaruh interaksi antar ruang yang kelima adalah perubahan sosial budaya. Perhatikan gambar. Tampak pada gambar adalah kesibukan anak-anak muda yang asik bermedsos. Mereka asik dengan dunianya sendiri, teman-temannya di jejaring, padahal mereka sedang berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sifat yang cuek, yang jauh menjadi dekat, yang dekat seakan jauh, ini melanda yang kehidupan sekarang. Ini merupakan perubahan sosial. Yang kedua, kehidupan anak punk. Lihat gaya rambutnya, lihat gaya pakaiannya. Mereka meniru budaya lain. Nah, ini merupakan contoh interaksi antar ruang yang berpengaruh terhadap perubahan budaya, yang dipengaruhi karena mereka bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dari luar negeri. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada individu atau anggota masyarakat yang saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan status sosial, nilai dan norma yang dianut seperti gaya hidup mewah, hedonisme, materialisme, shopping ke mall, tiktokan, dan lain-lain. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada sekelompok masyarakat yang berhubungan dengan mata pencaharian, teknologi, adat kebiasaan, pakaian, bentuk rumah. Dalam hal ini seperti anak punk, penggunaan teknologi pertanian, penggunaan robot, penggunaan drone, dan lain-lain. Itu merupakan contoh perubahan budaya. Pengaruh yang keenam, interaksi antar ruang dengan perubahan komposisi penduduk. Perubahan komposisi penduduk terjadi karena pergaulan yang sangat intens antara berbagai macam penduduk dari suku, adat, daerah yang berbeda, ataupun dari agama yang berbeda. Seperti tampak pada kehidupan masyarakat adat dan kehidupan masyarakat modern, di situ tampak ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Chinese. Mereka bisa hidup bersama dalam suatu lingkup masyarakat. Konsentrasi penduduk di suatu tempat dengan latar belakang berbeda-beda, baik agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik, suku bangsa, dan lain-lain, menyebabkan perubahan komposisi penduduk dari yang relatif seragam berkembang ke beragam etnis atau multikultural, atau dari homogen menjadi heterogen. Demikian yang bisa saya berikan materi pada pertemuan ini tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Semoga kalian bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sampai jumpa.